Assalamualaikum. Om Waalaikumsalam. biasa kopi. Oh, siap. Silakan duduk dulu. Siap. Oh, mangga, silakan. Bukan Om. Iya. Jangan. Oh iya, Buyung. Wah, ini nih, saya punya radio tua ini, Wis. peninggalan ibu saya. Masya Jadi Allah. dulu ibu saya di Tasik, cuman dia SMA-nya di Jogja, Oh, alhamdulillah. gitu. Jadi ini yang harus kita lestarikan ini. Betul. Oh. Itu mah. Baru kelihatan Ya, dari mana asal? Baru keliling-keliling. baru saja ke udah habis survei masjid yang mau disurvei besok. Saya dari Mangkubumi Om. Apa? Tadi Dari Mangkubumi. Mangkubumi. Oke, iya. Tadi ngelewat habis survei masjid, kayaknya ada kafe yang keren gitu. Belum pernah nyobain, pengen nyobain gitu. Ya. Survei masjid ada kegiatan di belakang. Insya Allah besok akan ada kegiatan bersih-bersih masjid Bersih-bersih dari masjid. tim bebersih masjid Kota Tasikmalaya. Oh, dari Mangkubumi ke Tawang. Emang rutin keliling atau gimana, Mas? Kita rutin Priangan Timur, Pak. Jadi Priangan Timur. Tasik, Kabupaten, Kota, dan Ciamis. Insya Allah tiap hari kita berkeliling dengan 2 tim bersih-bersih masjid. Tiap hari. Ya, Alhamdulillah. Terus yang jadi kriteria masjid yang akan dibersihkan itu apa, ada yang laporan gitu atau memang hasil tim survei kalau keliling? ya. Itu untuk awal-awal dulu biasanya Ya. kita yang survei dulu, Ya. menawarkan mau nggak dibersihkan gitu, Pak. Oh. Tapi ke sini setelah jalan 4 tahun lebih, biasanya DKM masjid yang ngontak ke kami gitu. Kan kita membagikan nomor-nomor, Ya. kemudian dari masjid ke masjid saling memberitahu. Ya. Sekarang kebanyakan mereka yang request ke kami, bisa nggak tanggal sekian dibersihkan gitu. Sudah 4 tahun. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, dulu saya juga pernah ikut, maaf, dengan Mas siapa? Mas Wardoyo. Wardoyo, oke, siap. Jadi dulu pernah saya sama teman saya, Mas Ibnu, tapi itu mah cuma hari Kamis. Karena dulu berpikiran, Kamis dibersihkan, Jumat biar orang Jumatan tuh sudah bersih, sudah wangi. Oh, ini mah tadi tidak mengenal hari ini mah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu terus timnya berapa orang, Mas? Sekarang ada 2 tim, Pak ya. Tim Kota Tasik dan Ya. tim Kabupaten Tasik. Masing-masing 2 orang. Ya. Kemudian adminnya 1, jadi total berlima. Untuk saat ini. Wah, itu berarti selama 4 tahun ini kehitung nggak sudah berapa ratus masjid yang dibersihkan. Itu membersihkan tuh hampir 4.000 masjid, Pak. 4.000 masjid. Ya. Alhamdulillah. Wah. Nggak apa-apa, saya tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi memang ini apa ya? Punten nih. Background pendidikannya dari mana, Mas? Kok bisa jadi tiba-tiba tertarik? Apa mungkin dari pesantren dulunya apa bagaimana? Saya dokter hewan dari Gajah Mada, Pak. Dokter hewan. UGM? Ya. Alhamdulillah. Jadi pas ke Tasik itu dinas atau bagaimana awalnya? Enggak, dulunya saya kan lulus kuliah ke Bandung 2002-2006. Ya. Baru 2006 pindah dinas ke Tasik gitu. Di swasta sih, di obat-obatan ayam dulu, Pak. Oke, farmasi berarti. Oke. Kemudian bertahan 6 tahun, setelah itu mandiri beternak sama tradingan. Gitu. Ya. Nah, kemarin di Desember 2019 Ya. mulai nih belajar bersosial dengan membentuk TBM gitu ceritanya. TBM itu yang bebersih apa? Tim bebersih masjid. Tim bebersih masjid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Pemantik, pasti kan ada satu kejadian. Kalau saya dulu pernah punya gerakan kecil-kecilan lah. Namanya, maaf ya, Rok Pungsat. Relawan orang kreatif pungut sampah Tasikmalaya. Dulu yang memantik saya itu, karena kok Car Free Day kotor, karena Car Free Day kan seminggu sekali. Betul. Itu kotor, jadi terpantik saya ingin ngebersihkan. Nah, Mas Wardoyo ini dari UGM, kedokteran hewan, tiba-tiba tertarik untuk membersihkan masjid. Itu ceritanya bagaimana itu, Mas? Iya. Sebenarnya kalau runut, Pak, ya mungkin kita flashback ke ya. Desember 2019, jadi sebulan sebelum corona kita berdiri. Corona, betul.
Corona kan awal 2020 Pak ya. Kita Mhm. di bulan Desembernya berdiri. Sebenarnya awalnya kita nggak ada rencana Pak mau bikin Oke, bersih-bersih masjid ya. ya. Awalnya kan gini, si Pak Dede Redi, mungkin teman juga Pak Dede Redi, Dede Oh, Gejrot. oh ya, ya betul betul Beliau kan ya. mengundang saya, Mas ini main. Kita ngobrolin tentang Bang Emo Pak. Jadi saat itu kita Hmm. sebenarnya obrolan awalnya kita mau diskusi tentang penanganan Bang Emok dan rentenir. Oke, siap. Kemudian saya merapat ke beliau, kemudian beliau memaparkan programnya gimana apa ya ikhtiar kita untuk Ya, ikut memberantas Bang Emok dan rentenir gitu Pak. betul betul. Dan beliau sudah mencoba dengan memberikan bantuan ke nasabah-nasabah Bang Emok dan rentenir, Ya, ternyata gagal. oke. Gagalnya karena ketika mereka dibantu uang, kalau nggak dibantu lagi, balik Balik lagi. lagi. Ya, Oke, oke. akhirnya beliau, Sok Mas punya program apa buat Bang Emo, kata Ya. beliau. Untuk program langsung dengan solusi langsung sepertinya nggak ideal lagi Pak. Kita harus memakai metode lain secara tidak langsung gitu. Jadi kita Oke. dakwanya harus dakwah yang silent. Saya Hmm. mengusulkan, udah gini aja, saya punya impian, Ya, punya cita-cita bikin cleaning service masjid profesional. oke. Beliau cerita, oh saya udah punya Mas, sudah punya hasil. Ya, 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 ya. Enggak Pak, kita konsepnya berbeda. Jadi konsepnya profesional itu maksudnya kita bergerak setiap hari, kita menggaji orang biar bisa bekerja setiap hari, Ya. kemudian sambil membersihkan masjid, kita berdakwah gitu loh. Hmm. Berdakwah tentang hijrah riba dari Bang Emok dan rentenir. Oke, oke. Bisa dengan membagikan, kalau saya dulu membagikan brosur Pak, Ya, kita membagikan masjid kalender. kalender. Jadi Ya, ya, kita bikin kalender hijrah riba, ya. masjid-masjid yang kita bersihin ditempelin gitu Pak. Oke, oke. Nah, awalnya dari situ, awal mulanya kenapa ternyata terjun di bersih-bersih masjid, dan sebagai bentuk keseriusan kami dari awal berdiri kita sudah bikin yayasan Pak. Hmm. Jadi kita ada Dewan Pembina Syariah, Ustadz Ali Nurdin belum menyarankan, Mas kalau mau lebih safety, Ya, sekalian aja legalitasnya diurus gitu. oke. Otomatis ketika legalitas diurus kan tantangan buat kami juga, kita nggak mungkin cuma bergerak di bersih-bersih masjid. Hmm. Dan akhirnya di perjalanan waktu lebih banyak lagi program yang bisa kita garap gitu Pak, selain bersih-bersih masjid. Oke, oke, oke. Jadi, Itu cerita awalnya. tapi ini maaf gitu ya. Tim ini kan mungkin bersih-bersih free, bukannya apa tidak dipungut biaya. Betul. Kita bersih-bersih 100% gratis dan dilarang infak seridonya. Oke. Jadi emang Nah, dikasih buat pun relawannya sendiri, buat tim yang bekerja itu bagaimana? Atau mereka apa eh, apa istilahnya merasa terpanggil dan memang mereka juga ikhlas-ikhlas saja atau memang ada gaji tersendiri buat teman-teman? ada Pak. Kita Insentif lah, bukan gaji atau insentif. gaji dan insya Allah berusaha UMR. Nggak tahu UMR-nya tasnya Oke, berapa ya. siap. Di Oke. 3 bulan pertama emang support Pak Dede Redi luar biasa Pak. Dia Ya. di 3 bulan awal pertama udah nantang saya. Hmm. Cok Mas butuhnya apa jalan gitu. Hmm. Cuma saya kan juga nggak mau asal terima. Ya saya Betul. minta, Bos kalau bisa di 3 bulan pertama tolong backup. Nanti setelah itu insya Allah kami Jalan. mandiri gitu. Ya, ya. Jadi alhamdulillah Pak semua disupport secara 3 bulan apapun kendaraan, operasional, peralatan. Setelah 3 bulan ke sana, saya merapat ke teman-teman kajian saya Pak. Oh, Teman-teman oke. kajian, teman-teman di usaha ayam. Ya, ya. Alhamdulillah pada support sehingga Support. bisa berkembang jadi 2 tim, dan alhamdulillah di tim lapangan bisa kita istilahnya bisa kita beri salary yang insya Allah minimal cukup lah. Cukup lah. Karena Siap. ketika nggak cukup mereka nggak akan bisa kerja tiap hari gitu. Nah, Itu betul. Pak. Betul. Nah, kalau dilihat perkembangan dari kota kabupaten, seperti kita tahu kan kebersihan sebagian daripada iman. Betul. Pernah menemukan tempat yang ini banget nggak? Apa? Yang kotornya tuh, karena dulu juga pernah saya pas bersih-bersih, biasanya kan kalau masjid di dalam kan relatif lebih terurus lah ya, walaupun paling debu-debu, karpet dan lampu-lampu itu. Cuma kalau lihat WC, istighfar gitu habis tadi kata, aduh ini jauh gitu kan. Nah itu pernah nggak menemukan, kalau orang sana bilangnya jerijipen merenya gitu, seperti itu pernah nggak menemukan apa WC yang demikian?
Jadi gini Pak, dulu kan di konsep awalnya kan sebenarnya kita uji coba dulu. Oke. Kita coba 3 bulan, ketika emang masyarakat membutuhkan TBM kita lanjut. Ya. Tapi ketika emang masjidnya udah bersih semua, Hmm. ya kita fokus di gerakan yang lain gitu Pak. Hmm. Kemudian setelah dengan berjalannya waktu, Ya. ternyata kalau bisa dirata-rata Pak, Ya. bisa dibilang justru mayoritas masjid itu kurang terawat Pak. Oke. Dalam artian belum sepenuhnya layak untuk dipakai tempat ibadah, karena seringkali ada orang mindsetnya gini Pak, rata-rata masjid kan sebelum corona nih Mas, Ya. rata-rata kan pakai karpet Pak. Betul. Orang kalau kotoran karpet itu nggak kelihatan, Nah, betul. dia kelihatan baru ketika dipukul-pukul baru kelihatan keluar. berdebu. Debu, betul. Dan rata-rata masjid nggak punya vakum. Iya, ya. Kalaupun punya bisa dipastikan rusak Rusak. karena kan sangat sensitif vakumnya. Ya. Kemudian di lain itu juga rata-rata di kipas angin Pak. Ya. Orang meskipun tiap Jumat ada kegiatan bersih-bersih masjid, rata-rata nggak Blower, kesentuh nggak karena sentuh. di atas lokasinya. posisi. Ya, Itu yang ya, kedua. betul. Atau yang ketiga tadi yang Bapak bilang benar, emang toilet Pak ya, toilet tempat wudhu rata-rata berlumut, bau. Ya. Dan kita justru concern di sana Pak. Makanya salah satu tantangan ketika saya menawarkan pekerjaan ke teman-teman lapangan, Ya. kamu siap nahan jijik enggak? Yang kita urusin bukan dalaman masjid, justru luar masjid itu Luar. lebih fokus kan. Betul. Toilet segala macam itu kan Ya. nggak semua orang siap untuk bersih-bersih kayak gitu. Siap. Jadi secara umum itu jadi tantangan kita bersama. Kondisi masjid butuh banyak sentuhan kita Pak, butuh banyak kepedulian kita. Kebersihan dan peralatannya juga Pak. Peralatan. Karena kita bersih-bersih bukan cuma ngebersihin, ketika ada peralatan misalkan gayungnya kurang kita Tambah. kasih. Ketika mukena sarung kotor kita bawa, kita laundryin gratis juga. Nanti kita anterin lagi. Anterin lagi. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting juga, kita juga peduli dengan sosial kemasyarakatan Pak. Ya. Tadi di awal kan sebenarnya kami fokus ke Bang Emok dan rentenir Pak. Ya. Kita tetap fokus di sana. Dan sekarang di perjalanan waktu kita juga sangat fokus tentang pinjol dan judi online. Itu yang Nah, luar biasa itu, jadi PR betul, kita betul. bersama. Itu Pak. Nah, ini selama berjalan 4 tahun ini, kan mungkin bisa saja ada satu masjid yang minta dibersihkan. Betul. Terus Mas dan kawan-kawan datang membersihkan. Itu sambil mengedukasi nggak sama yang pengurus masjid? Bagusnya membersihkan itu berkala selama sekian, cara ngebersihinnya gini. Jangan sampai karena merasa, ada teman-teman ini, nanti kalau kotor tinggal manggil lagi. Itu ada yang repeat order nggak kayak gitu? Itu pertanyaan bagus banget Pak. Emang dari awal kita konsepnya hanya pemantik Pak. Kita Ya. bukan cleaning service harian. Betul, bukan karena gratis terus dipanggil. Bukan. Seminggu Karena sekali kita gitu kan. justru cuma kepedulian aja, dan harapan kita ketika kita membersihkan, Ya. orang setempat kepanggil gitu Pak. Ini Betul. orang luar aja ngebersihin, perilaku kita harus nunggu mereka. Ya, ya, Dan alhamdulillah mereka bisa paham itu. ya. Yang biasanya kalaupun repeat order emang banyak, tapi biasanya setahun sekali Pak. Karena Oke, masjid kota masih dalam bentuk kabupaten yang kan wajar lah ya. jumlahnya ada ribuan. Ya, Biasanya setahun sekali, atau mungkin yang masjidnya ramai Ya. 5 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Masih wajar sih. ya karena dari obrolan kita kan pertama dari kebersihan dulu, kebersihan tempat. Nah, dari kebersihan sumber rezeki mungkin ya. Betul. Oh, tadi kalau saya nangkap Mas ini juga tadi berusaha mengeliminir sekarang kan musim pinjaman online, Betul. game online, berarti pemikirannya sudah jauh lah, sudah beyond gitu terhadap kepedulian. Nah, ini buat Tasikmalaya tersendiri kan di sini banyak UMKM, kayak kan ini teman-teman yang kuliner dan lain-lain. Ada gerakan-gerakan lain nggak yang sifatnya membantu UMKM gitu? Insya Allah ada Pak. Jadi kita kan ketika kita silaturahmi ke masjid, bersih-bersih masjid, Ya. kita nggak hanya fokus di kebersihan, tapi biasanya kalau saya pasti nanya ke DKM-nya. Oke. Ini teh sentra apa sih Pak? Jadi biasanya cerita, oh ini sentra ini Mas. Ya, betul. Rata-rata masyarakat usahanya ini. Ya, Dan betul. saya juga nanya keluhannya apa Pak? Gitu. Yang pertama kan tetap aja UMKM itu pasti keluhannya tentang finansial. Finansial, betul. Dan kami alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun juga. Ya. Kami mengadakan program namanya Pintar Pak, pinjaman tanpa riba.
Ini juga konsepnya berbeda dengan yang lain. Ya. Kita nggak pakai syarat dan pembayarannya pun semampunya, Pak. Jadi misalkan Kang Uyung minjam misalkan, Ya. tapi kita nilai masih kecil Pak, kan masih terbatas Ya, banget. Misalkan ya. pinjam ke TBM 1 juta misalkan. Ya. Ketika pencairan saya memberikan kenceleng Pak. Oke. Nanti Pak Uyung silakan aja ngisi harian semampunya berapa. Nanti tiap bulan di store ke Di saya. store dilihat. Jadi seisinya kenceleng aja. Oke. Kayak Oke. gitu sampai lunas dan 100% Sampai lunas. sampai lunas tanpa riba, tanpa biaya administrasi, dilarang infak seridonya. Karena banyak banget kasus di lapangan katanya tanpa riba, tapi mewajibkan infak. Infak. Kita infak seridonya Cuma- pun dilarang gitu. Cuma jadi seolah jadi cuma beda penamaan saja. Mungkin ya takutnya seperti itu. Betul. Makanya Dan kita hati-hati di Ya situ. dengan di situ kan kita sama-sama ikhlas. Mungkin pemikiran saya, Mas dan teman-teman itu berharap lebih ke ridhonya, Betul. bukan denominalnya. Betul. Pahalanya mungkin kalau lebih spesifik lagi mungkin ya gitu. Betul. Wah, luar biasa. Jadi ini saya baru tahu sampai sejauh ini. Saya taunya cuma bersih-bersih sudah. Itu Dan ternyata ada misi yang lebih besar. masih ada lagi Pak selain itu. Oke, apalagi nih Mas? Kita ketika berkeliling kan melihat sosial masyarakat juga Pak ya. Ya. Kadang di perjalanan ke masjid lihat ada jompo lagi berjemur di teras rumah. Ya. Lagi ada orang yang setruk mungkin cuma duduk di pembaringan. Betul. Itu berarti kan ada masalah, dia nggak punya kursi roda. Ya. Nah, kita setahun juga alhamdulillah udah buka persewaan kursi roda. Udah setahun sekarang Pak, alhamdulillah udah punya 17 kursi roda. Dan semuanya disewakan tanpa syarat, kita nggak pakai fotokopi KTP. Ya. Boleh selamanya sampai dia nggak butuh lagi. Kemudian yang ketiga, kita ambil lagi ketika sudah nggak butuh Pak. Ketika dia nggak butuhnya setelah meninggal baru kita ambil. Baru kita ambil. Dalam kata lain seperti itu. Kenapa nggak kita wakafkan? Karena rata-rata kan gini Pak Uyung ya. Kalau saya lihat kan yang bergerak di wakaf kursi roda sudah banyak. Ya. Rata-rata diberikan. Dan ketika kursi roda diberikan, setelah yang butuh nggak butuh lagi, Ya. meninggal atau sembuh, Ya. pasti diem aja. Diam aja. Kalau nggak dijual. Betul. Makanya konsep kami dalam itu sudah jalan. Ketika pasien sudah nggak butuh lagi, Ya. kita ambil lagi, kita pinjamkan ke yang lain. Karena Yang Masya Allah, lebih membutuhkan. karena sampai hari ini kan alhamdulillah sampai sekarang berarti kita total punya 18 kursi roda dan ada antrian 7 yang belum kebagian Pak. Itu yang masih jadi PR kita juga, ternyata di masyarakat masih banyak banget saudara-saudara kita yang terutama terserang stroke Pak. Ya, Stroke lumpuh sebelah, Ya. stroke, jompo dan disabilitas itu yang ternyata mereka terkadang malah gantian Pak. Saya banyak nemuin di kampung-kampung, Ya. kursi roda itu ketika mau berobat gantian sama Gantian. tetangganya. Nah, makanya kita membuat yang program ketiga, persewaan kursi roda gratis tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Oke. Gitu, ya. Wah, ini semakin ngobrol banyak, semakin tergali. Memang kalau ide itu yang penting jalan dulu. Mungkin Betul, ya. betul. Kalau konsep kadang-kadang kita terjebak dalam tatanan konsep, pas muncul orang Sunda pas dinambah prak-prakan mah ya tinggal segelintir. Jadi pas mumpul konsep banyak. Nah, perencanaan mengerucut pas pelaksanaan tambah tinggal sedikit. Betul banget. Tapi Betul banget. kalau Mas ini terbalik. Yang bisa jalanin dulu di tengah menemukan hal baru yang perlu dibantu, itu menjadi gerakan yang lain. Betul. Ya. Betul. Nah, ini Bisa, buat Bang. sekretariat sendiri ada nggak sekretariat atau Kami sekretariat dari awal berdiri di Masjid Muhajirin Jalan Sabta Marga, Kang Uyung. Sabta Marga, Taman Oke, Pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Oke Betul. ya. Kalau dari jalan rumah sakit itu sebelah kiri berarti ya. Betul banget. Oh iya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau silaturahmi atau apapun lah, atau siapa tahu punya ide, gagasan atau apa, bisa sharing dan Mas dan teman-teman. Siapa tahu nanti ada jalan keluarnya. Ya mana ya Mang Arel teh asa kopi wungku ya ada tamu. Sambil diicipin. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat ilmu yang luar biasa nih dari Mas Wardo. Siapa tahu nanti juga kita mau ada gerakan apa lagi setelah ini. Ya. Wah, ini berbicara dengan Yogyakarta nih. Ya, saya juga dari dulu teh kalau dengar Yogyakarta teh sok
pengen balik lagi gitu. Kayak ibu saya SMA itu di Yogyakarta. Ya ini bawa radio ini. Masya Allah. Saya study tour Yogyakarta. Pokoknya ada libur masuk ke Yogyakarta. Dan Insya ternyata Allah. kan Yogyakarta itu kota Pelajar. pelajar dan daerah Budaya. istimewa. Ya. Jadi kalau saya lihat Yogyakarta dan Tasikmalaya itu punya kesamaan. Nah, tahu nggak kesamaannya apa? Tahu nggak Mas? Apa coba kira-kira? Apa ya? Sama-sama kreatif mungkin. Wah itu bisa. Jadi Yogyakarta dan Tasikmalaya itu kota yang mempunyai nama kecil atau nickname. Coba bandingkan dengan kota lain. Yogyakarta bisa disingkat jadi Jogja. Tasikmalaya bisa disingkat jadi Tasik dari Oh, mana. iya. Jadi dua kota yang punya nama kecil, nama kecil gitu ya. Sok misalnya Balikpapan bisa jadi Balik, bisa jadi Papan. Palangkaraya bisa jadi Palang. Itu hanya kota-kota tertentu yang punya nama kecil, termasuk Tasikmalaya dan Yogyakarta. Mudah-mudahan warga-warganya juga kita bisa kolaborasi ya Mas ya. Insya Allah, Pak. Oh ya, jadi memang betul niat itu kadang tidak cukup. Memang niat itu dapat pahala. Mungkin pahalanya lebih besar bila niat itu dilaksanakan ya. Betul. Leres. Sama di Tasik yang bikin betah apa nih? Kita ngobrol-ngobrol tentang pertasikan yang bikin betah apa teman-teman baru apa bagaimana? Dulu pas awal-awal yang bikin betah, Ya. yang nomor satu banyak tukang bakso Solo. Nah, Jadi otomatis kayak di kampung sendiri. betul. Bakso Solo, tukang jamu, Nah, dan alhamdulillah rata-rata orang ayam kan orang Jawa, Pak. betul. Jadi secara lingkungan ya kayak di kampung sendiri. Nah, kan jadi memang kalau bakso Solo itu luar biasa. Jadi kalau misalnya Idul Fitri, kalau di kita kan orang-orang pada libur, Betul. kebalik. Bakso Solo mah pada ke Tasik. Sok coba lihat nanti Mas ke daerah Cihideng. Bakso Solo mana bakso Solo. Jadi pada datangnya pas Lebaran, mungkin yang punya bakso Solonya lebarannya setelah Iya. Lebaran selesai, Betul, mereka baru betul. liburan. Betul. Kalau di Tasik sendiri ada nggak kumpulan kayak di Tasik kan saya lihat ada Ikatan Keluarga Minang dari Sumatera. Kalau di Tasik ada nggak? Oh, ada, Pak. Di Jawa ada kerukunannya, Hmm. di alumni juga ada. Ada alumni perantau Perantau. Jawa ada. Oh, alhamdulillah. Nah terus ini nih, kan dulu kuliah di UGM. UGM. Tapi yang sekarang yang masih berjalan ya saya mah gini. So kadang suka kayak dulu saya punya bos gitu ya, bos saya tuh produser film. Insya Allah. Ya, produser film. Tetangga di sini di Jalan Galunggung namanya Insinyur Chan Parwe Servia. Oh, Insinyur ya. Tapi insinyurnya pertanian dari IPB Bogor. Tapi sekarang jadi produser film gitu kan. Nah, Mas juga dari kedokteran hewan. Terus sekarang berguna di masyarakatnya luar biasa. Jadi memang kalau menuntut ilmu itu boleh setinggi langit ya. insya Allah. Tapi jangan lupa buat menginjak ke bumi. Nah, jangan lupa yang sudah ilmunya sudah tinggi, kembali ke masyarakat, bikin gerakannya apa aja. Yang penting bermanfaat buat orang banyak. Betul, Mas? Betul, insya Allah. Oke. Nih, Mas, biar ngobrolnya lebih mantep ya. Waduh. Saya mau pesen dulu nih, ini di sini ada seafood yang terkenal. Oh, Namanya seafood Sudi Mampir. Ini wah, dari tahun 89 udah ada zaman saya SMP. Bentar. Mare. Seafood. Weh, dijemput seafoodnya tuh. Kita ngobrolnya biar mantap. Oh, siap. Oh, Siap. jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah silaturahmi ke sini. Jadi saya juga banyak pencerahan ini teh. Oke. Oh, sudah. Tar. Ya kerang. Seafood aman? Aman. Ya? Aman, insya Allah. Kita ngobrolnya sambil makan dulu. Siap. Terima kasih. Mas, ini nih kita ngobrol tentang UMKM nih tadi. Siap. Nah itu yang tim bebersih masjid ada kerjasama nggak dengan pihak lain?
Alhamdulillah kami juga ada kerjasama dengan namanya Yayasan Morobit Sinergi Umat, Pak. Murabit Sinergi Umat. Sinergi Umat. Jadi Nah, itu sebuah siap. Nuhun, Mang Areng. atau Siap. nuhun, Om, sebuah lembaga kajian sebenarnya. Ya. Jadi saya salah satu pengurus juga di Yayasan Oke. Morobit Sinergi Umat. Hmm. Selain biasanya kami juga mengadakan kajian di Masjid Agung Kota Tasikmalaya itu sebulan 8 kali, Pak. Setiap hari Senin dan Kamis Oke. kajian di sana jam 9 sampai jam 10.45. Ya. Kemudian kami juga concern di fikih muamalah termasuk di UMKM Oke. dengan membentuk grup WA Pasar Murabit. Alhamdulillah Nah, itu apa? sekarang sudah 400 anggotanya. Dan Oke. kami juga selain di grup WA Pasar Murabit, kami melengkapinya dengan mengundang pemateri-pemateri yang berhubungan dengan jual beli. Nah, Ya. itu pasarnya tuh online apa offline? Untuk sekarang online. Online, Kita oke. punya dengan pengurus, insya Allah Ya. mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana. Ya. Ini mengadakan semacam workshop atau mungkin pasar apalah yang semacam itu coba Ya. qadarullah sampai sekarang belum terlaksana. Mudah-mudahan doa dari Kang Uyung kita Siap, bisa lebih sama-sama nanti kita saling support. menggiatkan lagi Ya. perekonomian UMKM, apalagi sekarang kan lagi semarak fatwa MUI 83 di Ya, mana kita boikot yang pro Israel dan memajukan perekonomian lokal. lokal. Betul. Kita sangat concern di Momennya sana, pas itu. insya Allah. Nah, terus buat tadi kan saya ada gerakan juga yang ke daerah-daerah. Gitu kan tadi ada kan kayak misalnya tadi kalau misalnya apa di masjid-masjid juga kan banyak orang-orang tua gitu kan gitu. Ada program nggak buat orang-orang tua yang kan bisa saja kan ada yang sudah sepuh, ada yang susah jalan ke masjid kursi roda kayak gitu, ada nggak program seperti itu? Ya tadi Kang Uyung yang udah jalan, yang program kursi roda, Ya, alhamdulillah sudah jalan. Dan yang kedua juga kita concern di perekonomian juga, Pak. ya, Dalam arti sandang dan pangan ya. ya, Ketika kita di kajian kan sering disindir oleh Pak Ustadz tuh. ya, Ketika kita di rumah punya banyak koleksi baju, koleksi tas, ya. itu nanti dihisap loh gitu. Termasuk baju-baju bekas kita ketika kita sudah meninggal itu pun juga dihisap. Makanya dari situ kami mengadakan program lagi namanya Ya, Bakti Sosial dan Berbagi Baju Bekas Layak Pakai. oke. Jadi kami kumpulkan baju-baju bekas dari rekan-rekan yang ingin menitipkan baju-bajunya. Ya, Kemudian selain berbagi baju, kita juga berbagi sembako, Pak. oke. Bagi beras, minyak, dan sebagainya lah. Kita kirim ke lokasi yang jadi desa binaan kita. Ya, Di sana setelah kita berbagi sembako, kita mengadakan bazar, Pak. Jadi si warga dipersilakan untuk memilih baju sesuai dengan keinginan dan ukuran. Jadi ketika mereka nggak mau pun nggak masalah. berarti tidak akan ada barang yang mubazir. Nggak ada. Alhamdulillah Betul. selama ini setelah beberapa kali mungkin udah jalan 3 tahun, Pak. Ya, Selalu ludes, Pak, baju mah. nah ini beda dengan kita ketika membantu di korban bencana. Pernah Betul. saya lihat beberapa tayangan di televisi karena mungkin yang nyumbangnya banyak wanita, baju Oh, iya. wanita, pas dikirim ke daerah bencana, pas di tempat bencana banyaknya pria, jadi mereka karena tidak ada salin, tidak ada ganti, kepaksa dipakai. Kalau ini berarti semua insya Allah tepat sasaran berarti Insya ya. Allah, karena mereka memilih sendiri sesuai Memilih dengan sendiri. kebutuhan. Ini idenya luar biasa, saya nggak kepikir gitu. Sedekah baju. Kadang-kadang kan kita tuh ngebagiin baju, maaf gitu kalau ada keluarga yang sudah meninggal Betul, misalnya betul. kan baru dibagikan Iya, ya. iya. Kalau ini mah ya mumpung masih ada terus ya tidak terpakai mah dititipkan untuk diserahkan pada yang membutuhkan berarti Betul. lebih manfaat ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Allah. Pas disambi. Masya Allah. Wah, luar biasa. Oke, Mas Wardoyo, nih dari sekian banyak yang sudah kita kupas tadi, masih ada harapan apa yang kira-kira buat tahun ini atau waktu dekat ini ingin terlaksana? Kira-kira Insya apa? Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah juga doa dari Kang Uyung dan Siap. pemirsa sadaya. Ya, Insya Allah masih banyak program Pak Kang Uyung yang perlu saya sebutkan di sini. Yang pertama, Kota Tasik kan kota tingkat 2 ya. mohon. Di sini nggak ada rumah sakit pusat.
Ketika berobat orang harus ke Hasan Sadikin ke Bandung. Betul. Dan selama ini yang sering saya temui di grup-grup komunitas adalah banyak banget warga Kota Tasikmalaya yang kesusahan ketika ingin kontrol atau rawat jalan keluarganya yang ke Yang Hasan pengantar. Sadikin. Oke. Ke Hasan Sadikin atau ke Santosa Ya. atau mungkin kontrol ke ortopedi Solo itu kan rata-rata banyak banget Pak ya. Ya. Nah, di sana kami bercita-cita mungkin masih mimpi mudah-mudahan bisa terlaksana. Siap, insya Allah. Pengen bisa menyediakan armada layanan umat yang bisa menjembatani kebutuhan transportasi warga masyarakat Kota Tasikmalaya untuk rawat jalan atau kontrol ke Hasan Sadikin atau Santosa Ya. dan tetap 100% gratis, Oh. dilarang memberikan tips. Karena rata-rata kan banyak dari saudara-saudara kita yang emang secara pengobatan free ya ditanggung BPJS atau KIS atau apalah. Betul. Tapi kan pemerintah tidak mengcover transportasi. Ya. Itu yang jadi cita-cita pertama. Terus yang kedua, Ya. ketika kami berkeliling di masjid-masjid, salah satu masalah yang sering kami lihat adalah hampir semua masjid menyimpan Quran yang rusak di rak-raknya. Betul. Di masjid, di rumah, di pesantren, apalagi mudah di pesantren kan Quran, mungkin buku-buku kitab yang udah nggak kepake lagi, itu kan cuma numpuk di gudang atau di rak-rak. Kita berawal dari situ, insya Allah kami juga pengen membuat program pengelolaan mushaf Quran rusak Pak. Oke. Jadi Quran yang rusak kami tarik ke posko TBM dan kami kelola sebagaimana syariat mengatur, itu kan ada syariatnya. Quran yang rusak misalkan dibakar harus gimana caranya, dikubur caranya gimana, itu kan ada tuntunan syariatnya. Betul. Kemudian ketika Quran kita tarik, insya Allah kita juga kembalikan lagi Quran yang baru. Insya Allah itu juga program yang mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun ini. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita juga ingin menggarap di disabilitas dan jompo Pak Bauyung. Oke. Ya. Karena saya kemarin sempat sangat-sangat sedih sekali ketika teman cerita ada sebuah yayasan tentang disabilitas. Mereka mengadakan kajian rutin. Pengurus yayasannya pun penderita disabilitas kan. Itu kan luar biasa pukulan buat kita yang normal. Kenapa? Diberi kesempurnaan ya. Yang diberikan semua kenapa nggak menyentuh ke mereka gitu. Nah, kita pengen berbuat sesuatu mungkin yang dari hal yang sederhana, misalkan berbagi kebutuhan harian atau mungkin apapun kebutuhannya. Meringankan lah ya. Pokoknya yang concern di disabilitas dan jompo. Disabilitas dan jompo. Ya. Mungkin itu, mohon doanya Kang Uyung, mudah-mudahan bisa terlaksana. Luar biasa, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini yang tidak direncanakan tiba-tiba sangat membuka wawasan saya pribadi dan mudah-mudahan teman-teman lain juga ikut terinspirasi. Amin. Ya. Amin. Karena yang saya dengar sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Betul. Mas Rodoyo, terima kasih inspirasi Sami-sami. silaturahminya. Nanti kita berjumpa lagi, kita akan mencicipi makan malam dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.